Bagi yang hendak mengirim uang, harap berhati-hati. Pihak kepolisian Changhua belum lama ini berhasil membongkar kasus perampokan berkedok remitansi. Sasaran tertuju pada PMA yang hendak melakukan remitansi dengan nilai tukar yang lebih tinggi. Iklan terkait juga muncul di internet, usai janji bertemu dan mendapatkan uang, mendadak akan muncul orang lain yang berperan layaknya perampok. Awal bulan lalu, seorang wanita asal Vietnam dirampok senilai 600 ribu dolar Taiwan saat hendak melakukan transaksi kirim uang. 是以假汇兑真抢劫的这个手法来共组犯罪集团。那在网络上刊登地下汇兑的广告，吸引这为了节省汇差跟这个手续费的移工，那得手的金额新台币100万元以上。 Pelaku akan mengganti plat nomor kendaraan untuk menghindari penangkapan. Mereka menargetkan PMA secara acak via internet yang hendak mencari nilai tukar kurs yang lebih tinggi dan pengiritan uang administrasi remitansi. Usai kasus berhasil terkuak, para imigran baru asal Vietnam di Changhua juga telah lebih waspada. Dalam kurun 3 hari, sudah ada 2 PMA yang menjadi korban. Total uang mencapai lebih dari 1 juta dolar Taiwan. Pihak kepolisian berhasil menangkap total 7 pelaku yang tersebar di Changhua, Taichung, dan Taoyuan. PMA diimbau berhati-hati jangan karena hendak irit uang administrasi malah menjadi korban. Polisi membuka pintu ruang rahasia dan menemukan beberapa PMA kehilangan kontak yang bersembunyi di dalam. Aparat kepolisian Taoyuan melakukan aksi grebek akbar pada malam Natal tanggal 24 akhir pekan lalu. Mereka mengincar hotel, karaoke, dan diskotik PMA untuk melakukan sidak di beberapa lokasi yang sering terjadi keonaran. 8 PMA yang kehilangan kontak berhasil ditangkap di sebuah diskotik di Chongsan East Road. 发现空无一人的包厢，音乐仍然在播放着。经仔细查查，在包厢角落的密室查获躲藏的8名失联移工。 Saat sidak, polisi menemukan miras di atas meja dan lagu yang sedang diputar namun tidak ada orang di sana. Lewat penyelidikan seksama, mereka menemukan 8 PMA Vietnam kaburan bersembunyi di dalam kamar rahasia di sudut ruangan. Kasus ini telah ditampung dan diproses oleh tim khusus Taoyuan dari Agen Imigrasi Nasional sesuai UU Keimigrasian. Akibat suhu dingin, suhu rendah sekitar 0 derajat Celcius muncul di sektor Jalan Bebas Hambatan Nan Heng di atas 2.000 meter dari permukaan laut selama beberapa hari pada malam akhir pekan lalu, menyebabkan air terjun di lereng membeku menjadi es. Kilauan cahaya kristal es di bawah terpaan mentari mengundang orang untuk berhenti dan mengabadikan panorama ini. Tanaman di sisi jalan pun diselimuti embun beku. Hawa dingin melemah mulai Senin, namun pendinginan radiatif di pagi hari sangat kentara dan cuaca masih sangat dingin. Suhu di semua wilayah kecuali Tenggara umumnya di bawah 10 derajat Celcius. Suhu sporadis di bawah 6 derajat Celcius muncul di Taoyuan hingga Tainan, dan suhu serendah 3,3 derajat Celcius muncul di desa Emei, Kabupaten Hsinchu. CWB terus mengeluarkan peringatan suhu rendah, mengingatkan agar warga menjaga kehangatan tubuh. Sementara itu, Amerika juga melewati Natal terdingin tahun ini akibat terpaan bom siklon dari kawasan Kutub Utara. 2/3 wilayah timur Amerika diselimuti suhu rendah dan badai salju. Philadelphia dan Atlanta mencatat rekor suhu terendah pada malam Natal selama 39 tahun dan lebih dari 2 juta warga menghadapi mati listrik dan 23 orang meninggal akibat hipotermia. Suhu rendah juga memengaruhi Kanada, menyebabkan listrik padam di lebih dari 1 juta rumah dan bangunan, serta penumpang kereta yang terjebak selama hampir 1 hari akibat pohon tumbang. Situasi pandemi di berbagai tempat meningkat drastis selang pelonggaran prokes oleh Tiongkok, terparah di Beijing. Kasus positif per hari meningkat 2 kali lipat akhir-akhir ini. Ambulans yang mengangkut pasien tiba satu persatu. Skala kasus parah mencapai hampir 50%. Kamar pasien bergejala parah juga hampir penuh. Berdasarkan data yang dirilis Provinsi Zhejiang, jumlah kasus baru per hari telah menembus 1 juta. Namun data yang dirilis Komisi Kesehatan Nasional justru tidak sesuai dengan situasi di berbagai tempat. Sehingga tanggal 25 mereka mengumumkan untuk tidak lagi merilis situasi pandemi harian di masa mendatang dan akan dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok sebagai bahan referensi dan penelitian. WHO menyatakan sejak Tiongkok melonggarkan prokesnya, mereka tidak pernah lagi menerima data terbaru terkait jumlah pasien rawat inap, sehingga menduga pihak berwenang tidak mampu mengkalkulasi jumlah orang. Lembaga penelitian Inggris menunjukkan bahwa Tiongkok tengah memasuki tahap paling berbahaya yang dikhawatirkan berpotensi menyeret wilayah lainnya yang situasinya belum parah menjelang Imlek mendatang.